Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ketemu lagi di kisah-kisah Islami ya. Kali ini saya ingin mengisahkan satu wanita yang sangat mulia ya. Demi membela imannya, beliau rela disiksa sama raja yang sangat zalim. Siapakah beliau? Yuk kita simak saja. Kisah Siti Masyitoh, tukang sisir putri Fir'aun yang syahid demi iman. Keteguhan iman mengantarkan Siti Masyitoh dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harum semerbak makam Siti Masyitoh bahkan tercium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihi salam. Kisah Siti Masyitoh yang mati syahid bersama anak-anaknya yang digodok Fir'aun dalam kuali besar ini dikisahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra melewati suatu tempat yang baunya sangat harum, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bau harum apakah ini?" Jibril menjawab, "Masyitoh binti Fir'aun dan anak-anaknya." Siti Masyitoh merupakan pembantu Raja Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Siti Masyitoh bertugas merawat putri Fir'aun. Di kalangan istana Raja Fir'aun ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Masyitoh juga ada Siti Asyah yang tidak lain istri Raja Fir'aun. Fir'aun kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan belanga atau kuali besar. Lalu belanga itu dipanaskan dengan api. Kemudian dia memerintahkan Masyitoh agar menceburkan diri ke dalam belanga itu. Masyitoh berkata, "Saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu." Fir'aun berkata, "Sebutlah permintaanmu." Masyitoh berkata, "Kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat." Fir'aun menjawab, "Baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami." Fir'aun memerintahkan agar Masyitoh sekeluarga dilemparkan ke dalamnya. Mereka dilemparkan seorang demi seorang hingga sampailah giliran anak Masyitoh yang masih menyusu padanya. Melihat anaknya yang masih bayi sempat membuat hati Siti Masyitoh ragu karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok dalam kuali besar. Anehnya anak Masyitoh ini dapat berbicara padahal masih bayi. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat hati Siti Masyitoh kembali mantap dan yakin dengan imannya. Saat itu bayi Masyitoh mengatakan, "Hai ibuku,
ceburkanlah dirimu ke dalamnya. Janganlah takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Masitoh, saksi Nabi Yusuf, teman Jurais, dan Isa putra Maryam alaihi salam. Setelah anaknya diceburkan ke kuali besar oleh pengawal Raja Fir'aun, giliran Siti Masitoh yang diceburkan. Tanpa ragu, Siti Masitoh pun masuk ke dalam kuali yang mendidih. Siti Masitoh dan anak-anaknya pun mati dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyeruak dari dalam kuali yang mendidih itu. Setelah itu, Fir'aun memenuhi permintaan Siti Masitoh dengan mengumpulkan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat. Saat melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bau harum apakah ini? Jibril menjawab, Masitoh binti Fir'aun dan anak-anaknya. Begitulah guys, kisah yang sangat tragis yang dialami oleh Siti Masitoh. Wanita yang mulia ini beserta anak-anaknya mati syahid. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Jangan ragu dengan iman. Kalau iman sudah berkata, apapun akan dilakukannya demi membela iman. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita nanti ke kisah-kisah yang lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.